Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, Ibu Triwulandari Nehru Putri, SE MSM. Nah, sebelumnya juga perkenalkan saya dengan Muhammad Ilham Hidayat Mansur dengan NIM B1B123 186. Nah, di sini saya akan memaparkan laporan studi kelayakan bisnis pada PT Indogrosir. Nah, sini kita masuk di latar belakang. Pertumbuhan sektor perdagangan retail modern di Indonesia itu mengalami peningkatan yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Nah, didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat, urbanisasi, serta kemajuan sistem distribusi dan teknologi informasi. Nah, perubahan preferensi konsumen dari pasar tradisional menuju pasar modern itu menciptakan peluang bisnis baru bagi perusahaan retail grosir dan semi grosir untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Nah, pada PT Indogrosir itu sebagai salah satu pemain besar dalam sektor retail grosir modern di Indonesia. Ini telah menjadi bagian penting dalam rantai pasok barang konsumsi, khususnya itu kebutuhan harian, rumah tangga, UMKM, dan pelaku usaha retail kecil. Nah, ekspansi perusahaan ini ke berbagai kota di Indonesia dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang serta mendekatkan layanan kepada pelanggan. Di sini kita masuk pada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu pada analisis produk. Nah, pada PT Indogrosir ini menawarkan produk kebutuhan sehari-hari dengan kategori yang luas, antara lain makanan dan minuman, produk rumah tangga, peralatan dapur, produk kebersihan, kosmetik, perlengkapan usaha kuliner, serta produk komersial lainnya. Dan yang kedua itu analisis permintaan. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan UMKM. Nah, faktor-faktor pendorong permintaan itu terdiri dari 4. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua itu pertumbuhan UMKM kuliner dan retail kecil. Dan yang ketiga, pola konsumsi masyarakat yang cenderung modern. Dan yang keempat, preferensi terhadap harga terjangkau namun berkualitas. Nah, baik, kita lanjut pada analisis persaingan. Nah, analisis persaingan ini terbagi menjadi 2, yaitu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Nah, kompetitor langsung ini mencakup pelaku usaha grosir modern yang menawarkan sistem penjualan berbasis volume dan melayani konsumen. Nah, kompetitor langsung ini relatif terbatas, antara lain yang pertama itu supermarket grosir skala lokal, dan yang kedua itu Borma Grosir, dan yang ketiga itu distributor besar yang melayani UMKM. Sedangkan kompetitor langsung itu berasal dari yang pertama itu kayak minimarket, supermarket retail, toko kelontong tradisional, dan pelaku e-commerce. Nah, selanjutnya itu segmentasi pasar. Yang pertama itu rumah tangga. Ini membeli kebutuhan pokok untuk konsumsi rutin, dan yang kedua itu UMKM kuliner. Ini untuk membeli bahan baku makanan dan minuman. Dan yang ketiga itu retail kecil atau warung sembako. Ini membeli produk untuk dijual kembali. Dan yang keempat itu pedagang kaki lima. Ini yang bertujuan untuk membeli produk dalam kemasan kecil dan ekonomis. Dan yang kelima itu perkantoran. Nah, di sini dia itu membeli produk konsumsi untuk kebutuhan operasionalnya. Nah, sekarang kita masuk pada aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu desain dan karakteristik produk. Nah, produk itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar grosir dan retail, dan standar kualitasnya itu terjaga, cocok untuk dijual kembali oleh UMKM. Variasi kemasannya itu lengkap dan menyediakan produk komersial dan private label yang kompetitif, dan berfokus pada efisiensi penyimpanan, distribusi, dan harga. Nah, selanjutnya itu proses penyediaan produk. Proses penyediaan produk oleh Indogrosir itu tidak melibatkan aktivitas manufaktur, melainkan kegiatan pedagang barang dari pemasok nasional maupun regional. Nah, setelah barang itu diterima, produk itu disimpan di gudang cabang sebelum dilakukan proses penyortiran dan penataan. Nah, produk itu kemudian ditampilkan pada rak penjualan di area gerai untuk dijual langsung kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk pada kapasitas operasional atau distribusi. Kapasitas operasional Indogrosir itu dipengaruhi oleh luas fasilitas fisik, volume barang yang masuk dan keluar, kecepatan rotasi stok, serta jumlah tenaga kerja yang tersedia. Indogrosir itu dirancang untuk melayani pasar regional dengan kapasitas yang tergolong menengah hingga besar.
Nah, pada kapasitas ini itu memungkinkan penyediaan produk dalam jumlah besar yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha di berbagai wilayah sehingga mendukung ketersediaan barang di tingkat retail dan konsumsi rumah tangga. Baik, selanjutnya itu kebutuhan bahan baku. Karena Indogrosir itu tidak memproduksi barang secara langsung, kebutuhan bahan baku yang diperlukan itu adalah produksi konsumsi jadi, produk setengah jadi, dan barang komersial yang digunakan untuk tujuan penjualan kembali. Barang-barang tersebut itu diperoleh dari produsen nasional, distributor besar, dan pemasok lokal, tergantung kategori produk dan kebutuhan pelanggan. Nah, sekarang kita masuk pada aspek sumber daya manusia. Yang pertama itu struktur organisasinya. Struktur organisasi pada PT Indogrosir itu menggunakan model struktur fungsional yang membagi tugas berdasarkan fungsi kerja masing-masing. Pada bagian puncak itu terdapat kepala cabang yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh aktivitas operasional, keuangan, SDM, dan penjualan. Nah, kepala cabang itu dibantu oleh bagian operasional, kepala bagian operasional, keuangan, penjualan, dan kepala gudang yang masing-masing memimpin bidang kerja spesifik. Nah, di bawah posisi tersebut itu terdapat supervisor atau team leader yang menjadi penghubung antara manajemen dan staf pelaksana. Nah, selanjutnya itu jumlah dan kebutuhan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di Indogrosir itu bergantung pada volume distribusi barang, besarnya area gerai, serta jam operasional. Cabang berskala menengah besar itu membutuhkan sekitar 80 hingga 120 tenaga kerja yang bekerja di berbagai departemen. Nah, karyawan di tingkat manajerial itu cenderung berjumlah sedikit karena peran mereka itu lebih pada perencanaan dan pengawasan. Sedangkan tenaga kerja di bagian penjualan serta gudang itu merupakan kelompok terbesar karena mereka itu berhubungan langsung dengan pembeli dan barang dalam jumlah besar. Ini itu job description atau deskripsi pekerjaan. Ini memberikan gambaran spesifik mengenai tugas dan tanggung jawab dari setiap posisi. Misalnya, kepala cabang itu memiliki tanggung jawab mengelola seluruh kegiatan operasional, menetapkan target penjualan, mengawasi keuangan, serta melakukan koordinasi dengan kantor pusat. Nah, pada posisi ini itu memerlukan kemampuan kepemimpinan, analisis, dan komunikasi yang kuat. Selanjutnya itu job specification atau spesifikasi pekerjaan. Nah, ini merupakan kriteria minimum yang harus dimiliki seorang kandidat untuk menepati suatu posisi. Pada Indogrosir, posisi staf biasanya itu menyaratkan pendidikan minimal SMA atau SMK dan kemampuan bekerja dalam tim. Sedangkan posisi manajerial itu membutuhkan pendidikan minimal S1 dan pengalaman kerja yang relevan. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada aspek hukum dan legalitas. Yang pertama itu bentuk badan usaha. PT Indogrosir itu berbentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bentuk badan usaha ini itu dipilih karena memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik, di mana tanggung jawab pemegang saham itu terbatas pada modal yang disetor. Nah, yang kedua itu legalitas usaha. Legalitas ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memastikan kegiatan bisnis itu berjalan sesuai aturan negara dan pemerintah daerah, dan juga memastikan bahwa perusahaan itu memiliki yang pertama nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua surat keterangan domisili usaha, yang ketiga izin lokasi, dan yang keempat itu sertifikat layak higien sanitasi, dan yang kelima itu sertifikat halal. Dan yang ketiga itu legalitas merek. Indogrosir itu sebagai identitas perusahaan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Perlindungan ini itu bertujuan melindungi merek dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Nah, di sini kita masuk pada aspek keuangan. Yang pertama itu kebutuhan investasi awal. Kebutuhan investasi awal ini meliputi seluruh belanja modal yang diperlukan sebagai bisnis mulai beroperasi, seperti pembelian lahan dan bangunan, renovasi, peralatan operasional, kendaraan distribusi, serta modal untuk pembelian stok awal. Nah, estimasi total investasi awal ini sebesar 33 miliar. Itu mencerminkan besarnya kebutuhan modal untuk mengembangkan fasilitas retail fisik dengan standar operasional yang memadai. Kita lanjut kebutuhan modal kerja. Modal kerja itu adalah dana yang diperlukan untuk membiayai operasional harian seperti pembelian stok rutin, gaji karyawan, pemasaran, serta biaya utilitas. Estimasi ini sebesar 5,5 miliar per bulan. Itu menggambarkan karakteristik bisnis retail grosir dengan perputaran stok tinggi dan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar. Jadi kebutuhan modal kerja untuk 1 tahun itu adalah 66 miliar.
Nah, selanjutnya itu proyeksi keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Proyeksi laba rugi tahun pertama dengan pendapatan sekitar 60 miliar dan laba bersihnya itu 9 miliar. Ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki margin laba sekitar 15%, yang termasuk wajar untuk industri retail grosir. Meskipun margin relatif kecil, namun volume penjualan tinggi itu menjadikan bisnis tetap menarik secara finansial. Dan yang kedua itu neraca ringkas. Neraca yang menunjukkan total asetnya itu 35 miliar, liabilitasnya itu 10 miliar, dan ekuitasnya itu 25 miliar. Nah, ini memberikan gambaran struktur keuangan yang cukup sehat. Rasio liabilitas terhadap ekuitas yang rendah menunjukkan bahwa Indogrosir itu memiliki tingkat leverage yang aman dan risiko finansialnya relatif rendah. Lanjut, yang ketiga itu arus kas. Arus kas bersihnya itu bernilai 9,5 miliar per tahun. Ini menunjukkan kemampuan bisnis itu menghasilkan kas, bukan hanya laba akuntansi. Kondisi ini memungkinkan bisnis untuk menutupi kewajiban jangka pendek, mendukung pertumbuhan, dan memberikan dividen potensial kepada pemilik modal. Nah, sekarang kita masuk pada aspek AMDAL. Yang pertama itu potensi dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Nah, kegiatan operasional Indogrosir itu berpotensi menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Yang pertama, adanya limbah padat berupa karton, plastik, dan kemasan produk yang berasal dari aktivitas bongkar muat barang maupun sisa kemasan dari penjualan produk. Nah, selain itu, terdapat limbah makanan kadaluarsa seperti produk makanan, minuman, dan bahan makanan lainnya yang tidak terjual sebelum tanggal kadaluarsa. Nah, limbah jenis ini itu memiliki risiko pencemaran karena dapat menimbulkan bau, menarik hewan liar, dan menghasilkan gas metana jika tidak dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada upaya mitigasi dampak lingkungan. Nah, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, Indogrosir itu menerapkan beberapa strategi mitigasi. Pengelolaan limbah dilakukan melalui sistem pemilahan, pengumpulan terpadu, dan penanganan sesuai karakter limbah. Kemasan kardus dan plastik yang masih dapat digunakan akan didaur ulang melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau bank sampah, sehingga mengurangi volume limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, kita lanjut pada bagian terakhir, yaitu kontribusi positif terhadap lingkungan sosial ekonomi. Selain potensi dampak negatif, keberadaan Indogrosir juga itu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Bisnis ini itu memberikan kesempatan kerja yang signifikan bagi masyarakat lokal, baik dalam posisi tetap maupun dalam pekerjaan sementara. Peningkatan serapan tenaga kerja itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran. Nah, jadi kesimpulan pada studi kelayakan bisnis pada PT Indogrosir cabang Kendari itu dinilai layak dijalankan karena memiliki permintaan pasar yang tinggi. Produknya itu sesuai dengan kebutuhan UMKM dan rumah tangga, serta persaingannya itu masih dapat dihadapi. Nah, sedangkan pada operasional dan SDM-nya itu tersusun dengan baik, legalitasnya juga itu terpenuhi, dan proyeksi keuangannya itu menunjukkan bahwa profitnya itu yang stabil. Nah, pada dampak lingkungannya itu dapat dikelola, sementara kontribusi sosialnya itu positif bagi masyarakat sekitar. Nah, secara keseluruhan untuk usaha ini itu menguntungkan, aman, dan berpotensi berkembang. Nah, sekian dari laporan studi kelayakan bisnis pada PT Indogrosir cabang Kendari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.